Siap. Berdoa dimulai. Alisa, Amalia, Amanda, mau persekutukan? Kemudian apa lagi? Perintah menghormati? Orang tua terutama? Kenapa ibu terutama pada ibu? Karena ibu yang sudah mengandung, melahirkan, lagi menyusui, ya, selama 2 tahun. Kemudian perintah bersyukur kepada kalau ibu menyebutkan siang, kalian bertahan 2 kali. Kalau malam 3 kali. enggak, kalau malam setengah jam ya. Karena memang dia nggak boleh setengah. Coba. Ya, ini ada pagi sekali, siang 2 kali, malam pagi, siang. Materi kita hari ini judulnya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, ya. Tapi sebelumnya ibu mau menyampaikan dulu tujuan pelajaran kita apa sebenarnya. Setelah kita pelajari, ya, atau kalian pelajari iman kepada hari akhir ini, ya, nantinya diharapkan serta didik atau kalian semua yang ada di sini bisa mampu dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Nah, dan kemudian bisa atau mampu atau dapat menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Oke, insya Allah kalian bisa ini ya, mempraktikkan seperti apa. Sebelum kita masuk ke judul, kita lihat dulu ini video. Dan tadi barusan sudah ditampilkan itu ya video tentang apa tadi di awal, gambaran tentang hari akhir, ya. Itu gambaran versi manusia, ya. Kalau versinya Allah mungkin lebih yang tadi itu gambarannya, ya. Kalau tadi ya dibuat-buat gitu, ya. Nah, kita kembali ke materi, ya. Silakan buka buku paketnya. Ya, ini judulnya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir atau beriman kepada hari akhir. Seperti yang kita ketahui, iman kepada hari akhir ini, nah, ada kata iman, ya, ada kata akhir, hari akhir, ya. Nah, iman ini artinya, ya, itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Iman. Bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Iman itu artinya membenarkan, ya. Kalau secara istilah iman itu artinya 3, ya. Membenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, terakhir diamalkan dengan perbuatan. Artinya dibuktikan hati kita yang yakin tadi, lisan kita yang yakin tadi, kita buktikan dengan perbuatan kita. Itu iman. Kalau hari akhir
apa hari akhir? Hari akhir. Ada yang di dalam Al-Quran disebutkan surat Toha, hari akhir itu sama dengan hari pembalasan. Ada juga hari penghabisan atau Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ya, tapi kalau secara istilah hari akhir itu apa? Ketika hari ketika hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, kemudian berakhirnya kehidupan makhluk ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya itu hari akhir. Tapi kalau beda nggak hari akhir dengan hari kiamat? Ayo tadi seperti yang dijelaskan di YouTube tadi, sama atau beda? Ayo, hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat bagian dari hari akhir. Bagian mananya? Awal ya, hari kiamat itu kan hancurnya ya seluruh alam semesta beserta isinya. Itu baru awal ya. Setelah itu ada proses lagi yang namanya yaumul, nanti kita pelajari ba'as, yaumul hasyr ya, buku catatan ya, yaumul mizan, yaumul hisab, siratal mustaqim. Jadi hari kiamat yang hancurnya itu baru awal, bukan hari akhir. Tapi hari akhir yang sebenarnya itu adalah ketika kita berdiri di hadapan Allah untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal kita selama hidup di dunia. Itu yang namanya hari akhir. Apakah amal kita banyak, amal baik kita banyak, ataukah amal buruk kita yang banyak? Nanti keputusannya di yaumul jazaa, ya hari keputusan Allah. Apakah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah atau nerakanya Allah? Ya, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu, sebelum kita memaknai tadi ya pengertian iman kepada hari akhir, nah Ibu ini membagi kelompok dulu. Ya, kelompoknya Ibu sudah buatkan. Silakan nanti langsung mencari temannya. Nah ini kelompok A, Siska, Indah, Alisa, Amanda, Darel, Dian, Helayana, Ilham, Melata, Fesya. Silakan kelompok A di sini ya, sini. Nanti B di sini, C di situ belakang, D di belakang. Ya, silakan cari temannya masing-masing. Nah, Ibu ingin kalian berdiskusi sedikit dengan teman-teman satu kelompok kalian mengenai iman kepada hari akhir, gitu ya. Nanti kelompok A mana? Di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di tiap kelompok, ya, di sana ada Ibu masukkan gambar sebanyak 4, ya. Jadi kalian amati, ya, tiap-tiap kelompok ini, lihat. Nah, di tiap-tiap gambar itu makna. Setelah mengamati keempat gambar itu, nanti kalian sama teman-teman itu menyimpulkan atau mengaitkan gambar masing-masing gambar dan menyimpulkan apa sih makna yang terkandung di dalam gambar-gambar tersebut, apa hubungannya, itu maksudnya ya. Yang pastinya kalimat ini pasti tiap-tiap kelompok berbeda ya. Nanti kalian ketua kelompoknya tolong dipilih siapa nanti yang maju presentasi ya.
Ibu kasih waktu mungkin 10 atau 15 menit untuk berdiskusi. Nanti terakhir dipresentasikan hasil kelompoknya. Paham? Ada pertanyaan? Belakang ada pertanyaan? Tidak? Oke. Silakan dimulai kerja kelompoknya, diskusinya. Keempat gambar itu nanti kalian sama teman-teman itu menyimpulkan atau mengaitkan gambar, masing-masing gambar, dan menyimpulkan apa sih makna yang terkandung di dalam gambar-gambar tersebut, apa hubungannya, itu maksudnya ya. Yang pastinya kalimat ini pasti tiap-tiap kelompok berbeda ya. Nanti kalian ketua kelompoknya tolong dipilih siapa nanti yang maju presentasi ya. Ibu kasih waktu mungkin 10 atau 15 menit untuk berdiskusi. Nanti terakhir dipresentasikan hasil kelompoknya. Paham? Ada pertanyaan? Belakang ada pertanyaan? Tidak? Oke. Silakan dimulai kerja kelompoknya, diskusinya. Terima kasih untuk kelompok A sudah menjawab. Kemudian kelompok B dilanjutkan presentasinya. Dari keempat gambar di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat subuh dan kiamat kubur. Contoh kiamat subuh yaitu bencana alam dan kematian. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut salah satunya yaumul hisab atau yaumul qiyamah. Sekian presentasi paparan dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok B yang masalah mengenal dari kelompok A, mereka ya nanti berpendapat bahwa dari gambar ini gempa kiamat itu terbagi menjadi dua ya, ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah nanti di akhir di gambar keempat itu adalah seperti gambaran yang mizan, ada timbangan di mana nantinya segala amal perbuatan kita itu ditimbang seadil-adilnya oleh Allah, Dia yang Maha Adil, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dalam surga atau neraka. Terima kasih kelompok B ya, apalagi yang kelompok C, mudah-mudahan lebih bagus lagi nih ya kesimpulannya. Dari peristiwa di atas bisa disimpulkan bahwa peristiwa ini adalah salah satu dari kiamat kecil yang sering terjadi dan tidak ada yang dapat mengetahui bahwa kiamat semakin dekat dan dari tanda-tanda peristiwa ini. Sekian dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok C ya, tadi menyimpulkan bahwa dari gambar ini yang keempat, tiga gambar ini merupakan salah tiga ya dari contoh kiamat sugro ya. Hari akhir kiamat itu sifatnya gimana? Tidak tentu, rahasia, tidak ada yang tahu. Kamu tahu nggak hari kiamat kapan? Kapan? Meninggal dulu deh, meninggal tahu nggak? Tahu Bu. Bisa melihat masa depan. Oh iya. Saringan. Masa depan, tapi tidak bisa melihat kematian sendiri. Ya, hari kiamat itu tidak ada satupun manusia yang tahu. Cuman yang kita tahu adalah tanda-tandanya, termasuk
termasuk yang di sini tadi tanda-tanda kiamat sugro. Kok tahu kalian di sugro? Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil. Apa pengertiannya kalau kiamat kecil? Kiamat kecil itu adalah musnahnya atau hancurnya sebagian kecil dari alam semesta. Contohnya apa? Yaitu gambar tadi, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran, apa lagi? Musik setan. Termasuk kematian. Kematian itu kan manusia makhluk. Kalau mati kan hancur jasadnya. Ini termasuk kiamat kecil, kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro itu apa? Kiamat besar ya. Kiamat besar apa? Hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ya, apa contohnya? Contoh kiamat besar. Nah, di surat Al-Qari'ah, nah disebutkan di ayat keempat bahwa manusia seperti andai-andai yang bertebaran, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang apa? Berhamburan. Iya, berhamburan. Itu bayangin, gunung-gunung seperti bulu-bulu coba yang hamburan. Manusia seperti andai-andai. Andai itu apa andai-andai? Ini kayak rayap ya, rayap yang banget bertebaran. Itu manusia. Nah, saking kecilnya manusia tuh ya. Itu satu contoh. Apalagi contoh kiamat besar. Ayo. Contoh kiamat besar. Planet-planet bertabrakan, hancur semuanya. Jadi tidak ada satupun manusia atau makhluk yang selamat pada saat itu. Dan itu baru namanya hari kiamat. Baru satu step, ya satu langkah. Setelah itu ada yang namanya kan musnah itu semuanya. Ya, kemudian namanya yaumul ba'ats. Nah, dibangkitkan manusia yang sudah meninggal dunia dari nabi yang hidup atau meninggal dari Nabi Adam sampai pada terakhir kali dibangkitkan. Kemudian dikumpulkan namanya yaumul hasyr. Dikumpulkan manusia-manusia tadi yang dibangkitkan di suatu tempat yang bernama pada mahsyar. Dua step awal juga. Itu antara step 1 dengan step 2 itu jauh sekali. Ya. Pembahasan kita masih ke makna iman kepada hari akhir ya. Kita kembali ke arti iman kepada hari akhir. Tadi sekilas sudah Ibu sampaikan pengertian iman. Siapa yang tahu yang masih ingat tadi pengertian iman? Ayo. Secara bahasa artinya membenarkan. Ya. Secara istilah artinya ada 3. Membenarkan dalam mengucapkan dengan, kemudian diamalkan dengan. Nah, sekarang hari akhir apa tadi pengertiannya? Enggak, pengertian hari akhir. Ayo, kan satu kata iman dan hari akhir. Tadi iman sudah, sekarang hari akhir apa hari akhir? Ya, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan makhluk ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau digabung berarti iman kepada hari akhir artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati. Nah, ini sepenuh hati ini juga harus ada pengertiannya, sepenuh hati. Kalau kita kepada Allah itu sepenuh hati. Kalau pada manusia boleh sepenuh hati? Nggak boleh. Nggak boleh, nanti kecewa ya. Jangan percaya sama manusia, ntar kecewa ya. Kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Kalau sudah percaya kepada Allah, tentunya kita atas perintah Allah itu sudah kita angkat tuh. Tulis boleh nggak? Apa?
ya? Kaget lari. Aneh. Hanya Mati nggak boleh bu. Lulus boleh nggak? apa? Mati nggak boleh. Kaget lulus boleh nggak bu? Tulus itu artinya apa coba? Ya. Tulus itu ikhlas ya. Kalau itu yang kalau kata iman itu meyakini, percaya dengan sepenuh hati. Gitu jadi ya. Jadi kita meyakini dengan sepenuh hati itu apalagi kepada akidah ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus yakin dengan sepenuh hati. Kalau udah sepenuh hati, nanti ke lisan kita akan ngikut, ke perbuatan kita pun akan mengikut itu, karena kita sudah yakin kepada Allah gitu ya. Nah, satu lagi, iman kepada hari akhir. Meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Darel. Ilham. Kalau nanti yang kita ini akan hancur binasa dan selanjutnya kita akan menjalani kehidupan yang kekal dan bersama alam akhirat. Bisa dilihat lagi kalau baca. Oh, belum paham. Iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Yakini dengan sepenuh hati. Oke, dulu yakinnya. Iman kepada hari akhir ini berarti kan semuanya biar paham ya. Iman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya suatu hari nanti ya seluruh alam semesta beserta isinya itu akan hancur binasa, dan kita selanjutnya akan menjalani yang namanya kehidupan yang kekal yang bernama alam akhirat. Nah, itu ya pengertian iman kepada hari akhir. Kita harus yakin karena iman kepada hari akhir ini adalah salah satu rukun iman yang berapa? Kelima ya. Abis ini kita pelajari iman kepada qada dan nah, selain wajib ya, karena ada dalilnya dalam Al-Quran banyak sekali ya perintah-perintah beriman kepada hari akhir, ada gambaran hari akhir. Berarti kan memang ada itu hari akhir. Jangan menafikan gitu ya. Jangan sampai nggak percaya kalau hari akhir itu tidak ada. Kalau kita sampai tidak percaya berarti kita tidak termasuk beriman kepada Allah ya. Nah, coba ulangi lagi. Pengertian iman kepada hari akhir. Siapa yang bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri? Makna dari hari akhir itu iman kepada iman. Iman kepada hari akhir. Jadi hari akhir itu kita harus iman kepada hari akhir ialah meyakini dengan sepenuh hati. Terus bahwa suatu nanti kita akan bahwa suatu hari nanti alam akan hancur dan kita selanjutnya akan menjalani kehidupan yang kekal yang bernama alam akhirat. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, terakhir kesimpulan hari ini tentang makna iman kepada hari akhir ya. Dari hasil diskusi kita tadi sama pengertian penjelasan itu tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Jadi menurut saya hari akhir atau kiamat memiliki pengertian, yaitu percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia serta isinya akan mengalami kehancuran.
hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Diterangkan bahwa pada hari akhir atau kiamat itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, serta berhamburan. Bumi berguncang serta memuntahkan seluruh isi perutnya. Lautan meluap serta menumpahkan seluruh isinya serta gunung-gunung yang berhamburan. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, serta bulan saling bertabrakan satu sama lain. Hari akhir juga bisa memiliki pengertian, yaitu sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini, lalu memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat kelak. Maka dari itu, mengimani hari akhir juga memiliki pengertian, yakni membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya serta bersifat abadi di akhirat. Akan ada pengadilan seadil-adilnya atas apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sekecil dan sebesar apapun perbuatan kita pasti akan mendapatkan balasan. Makasih ya Raffi. Oke, untuk hari ini setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, iman ya, benar ya, kesimpulannya iman kepada hari akhir. Berarti kita sudah harus yakin bahwa hari akhir itu akan pasti terjadi ya, ada di surat Toha itu ya, pasti terjadi. Cuma Allah merahasiakan. Supaya apa Allah merahasiakan? Nah, supaya Allah agar ya Allah itu membalas segala perbuatan amal kita sesuai apa yang kita usahakan. Itu di surat Toha ya. Dan selayaknya kita bisa mempersiapkan amal perbuatan kita, buat bekal kita selama hidup di akhirat nanti, ya. Nah, sebelumnya kita akhiri ada pertanyaan. Sampai sini tidak ada. Paham mengenai makna? Ya, ini baru makna, belum macam-macam hari akhir. Okay? Kalau tidak ada, benar ada. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan sedikit latihan ya. Ya. Latihan ini dikumpul di depan. Jam 8. Iya. Ini latihan untuk individu bukan kelompok. Kalau dibandingkan, jadi hasilnya latihannya individu bukan kelompok lagi. Tolong ditulis di kertas itu jawabannya. Ya, dikumpul pertemuan selanjutnya. Supaya kalian lebih paham lagi mengenai makna iman kepada hari akhir. Dan Ibu mau speaking lagi biar ingat, biar konsen lagi ya. Seperti tadi speakingnya ya, pagi, siang, malam ya, masih ingat ya? Oke. Perhatikan, Ibu menyampaikan pagi apakah pagi, siang, atau malam? Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Tadi ada tuh, udah, terima kasih ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan dengan subjudul yang kedua, yaitu macam-macam hari kiamat dan periodenya ya. Jangan lupa minggu depan ini dikumpul ya lembar kerjanya. Terima kasih atas perhatiannya. Baru Ibu. Terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.